Shalom semuanya, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 3 dan 4. Sebelum itu, mari kita sama-sama dengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius pasal ketiga dibuka dengan keadaan manusia pada akhir zaman. Dari ayat 1 sampai 4, Paulus menceritakan mengenai berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan semua tindakan kejahatan itu sudah terjadi di zaman ini. Contohnya di ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Contohnya, banyak sekali tindakan korupsi yang sudah dilakukan di dunia ini, bahkan terlebih lagi di Indonesia. Lalu, bukan hanya menjadi hamba uang, manusia akan menjadi hamba popularitas dan lain sebagainya. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak lagi kejahatan lainnya, contohnya pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Bahkan tindakan itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun sekarang remaja-remaja dan anak-anak juga sudah melakukan tindakan kejahatan. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi, sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari ayat 10 sampai 17, Paulus menegaskan kepada Timotius untuk tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan di tengah situasi apapun.
Memang sulit ya teman-teman untuk mempertahankan iman kita di tengah keadaan yang curang, yang jahat dan lain sebagainya. Contohnya salah satunya ketika kita mempertahankan kejujuran kita, mencoba untuk tidak menyontek di tengah teman-teman kita yang menyontek. Tuhan mengetes iman kita di situ. Apakah kita tetap berbuat jujur atau kita mau menyontek mengikuti teman kita? Tuhan memakainya untuk memurnikan iman-iman orang yang percaya kepadanya. Tuhan memang sudah merencanakan hal ini akan terjadi. Orang-orang percaya akan diuji. Dan disinilah peningkatan iman-iman orang percaya. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang nanti, orang-orang percaya sudah memiliki iman level sempurna. Jadi teman-teman, Tuhan sudah menjelaskan kepada kita bahwa dunia akan semakin jahat, bahwa dunia akan semakin toksik. Namun di saat itulah Tuhan memurnikan level iman kita. Artinya iman kita tumbuh bukan di zona nyaman kita, bukan di tempat ketika kita ngerasa nyaman. Tapi iman kita tumbuh ketika Tuhan taruh kita di tempat di mana kita ngerasa gak nyaman, tempat di mana kita ngerasa sendirian, tempat di mana kita ngerasa bahwa lingkungan itu toksik atau jahat. Namun di tempat itulah Tuhan memurnikan level iman kita. Jadi jangan pernah takut ketika Tuhan bawa kita ke tempat yang kita gak suka. Karena disitulah Tuhan meningkatkan level iman kita. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya.
Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes, dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Teman-teman, kita tahu bahwa dunia akan semakin jahat, semakin banyak orang bebal, semakin banyak orang fasik. Namun, Tuhan meminta kita tetap meneruskan pelayanan kita sampai kita mentuntaskannya. Di ayat 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita tahu akan semakin sulit untuk meneruskan pelayanan kita di tengah situasi dunia yang seperti ini. Namun Tuhan meminta kita untuk tetap menuntaskan pelayanan kita, sampai kita bisa berkata seperti Paulus di ayat yang 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi maukah kita seperti Paulus, tetap memelihara iman kita, melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga kita boleh mencapai garis akhir dengan penuh sukacita. Sekian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.